Kita lanjutkan belajar tentang Laravel. Masih di bagian yang ke-15 dari project ini kita akan belajar tentang validation. Kita langsung ke materinya. Kita akan lihat kembali dokumentasi dari Laravel. Kita klik di dalam sini validation. Nah, ini ada validation. Di dalam sini terdapat materi tentang validation, bisa dibaca sendiri. Kita akan lihat di dalam form request dari validation. Kita akan lakukan validasi di dalam formnya menggunakan model yang seperti ini. Kita langsung ke VS Code-nya saja. Kita ke terminal dulu, kita akan coba jalankan project dari materi sebelumnya. Kita buat php artisan serve, kita enter. Kemudian kita akan lihat hasil dari browsernya. Nah, ini. Kemudian kita akan coba ubah, karena di materi sebelumnya kita sudah merubah di dalam blade-nya ini untuk sebagai edit. Ini akan kita hapus, kita Ctrl S sesuai dengan root yang sudah kita buat. Kalau tidak ada ID-nya berarti dia akan ke store untuk simpan seperti yang ada di dalam controller home controller ini. Dia akan ke dalam store ini, berarti dia akan ke insert. Kita akan tes di dalam projectnya. Di sini kita akan refresh. Kemudian kita akan coba hapus yang snack ini. Kita akan tambahkan lagi snack, kita simpan. Nah, ini snack muncul. Kalau kosong, kita klik simpan. Nah, ini akan keluar seperti ini. Agar tidak error, di mana nanti form yang ada di dalam sini harus diisi. Jadi nanti akan muncul peringatan. Kita akan pasang sebuah validasi agar harus mengisinya. Kita kembali ke home controller. Caranya kita akan tambahkan di dalam function dari store untuk insert ini. Caranya adalah kita tambahkan di dalam sini this, kemudian panah, kemudian validate. Di dalam validate ini terdapat dua bagian di mana kita akan memvalidasi dari request yang dikirim oleh formnya ini. Berarti kita akan tambahkan dalam sini menggunakan $request, kemudian berikutnya kita kasih koma, kemudian ini kurung staples. Nah, di dalam kurung staples ini kita akan isikan kolom yang mau kita validasi. Kolom yang mau kita validasi adalah kategori. Jadi kategori seperti name yang dikirimkan oleh blade ini. Jadi name-nya adalah kategori. Berarti kategori. Kemudian isi dari validasinya itu apa? Isi dari validasinya seperti contoh yang ada di dalam dokumentasi ini adalah contohnya ini required, berarti harus diisi. Jadi kita tambahkan required, kemudian bisa kita tambahkan validasi yang lain. Contoh di dalam sini ini max 255, kita akan isi dengan max misalnya 30. Nah, ini bisa kita tambahkan, kemudian ini kita kasih koma. Kalau banyak kolom, ini berarti tinggal tambahkan lagi di bawahnya. Jadi kolomnya apa, kemudian validasinya dengan cara apa. Nah, ini di dalam dokumentasi ini sudah dijelaskan, jadi ada seperti ini. Berikutnya, kalau ini sudah bisa kita simpan, kemudian kita kembali lagi ke dalam browsernya. Jadi kita kembali lagi ke dalam browser, kita refresh. Nah, kalau ini kosong, kita simpan. Nah, ini dia tidak error, tapi tidak juga menunjukkan pesannya. Sekarang kita akan tampilkan pesan di dalam blade-nya. Kita kembali lagi ke dalam blade. Kita mau letakkan pesannya itu ada di atasnya input ini. Jadi ada di atasnya input, kita akan tambahkan add error. Nah, ini add error ini ada add error dan end error. Kemudian dalam sini kita kasih petik-petik. Petik-petik ini kita akan cek kategori ini. Jadi kolom yang mau kita cek, jadi error di dalam kategori ini. Kemudian kita bisa tambahkan P. Nah, ini kemudian kita tampilkan pesan yang dari Laravelnya, yaitu $message. Nah, ini $message seperti ini. Kita Ctrl S. Nah, ini ketemu, kita tampilkan message-nya. Jadi kalau ada error dari kolom kategori ini akan keluar message. Kita Ctrl S, kembali lagi ke dalam browsernya, kita refresh, kemudian kita simpan. Nah, ini akan keluar the category field is required. Sekarang juga kita bisa tambahkan di dalam ini. Coba kita tambahkan di dalam border.
Dalam sini kita kasih add error, kemudian ini sama kolomnya adalah kategori sesuai dengan kolom yang ada di dalam sini. Kemudian kalau ini di dalamnya sini kita akan tambahkan border, kemudian red, kemudian 500. Kita bisa Ctrl S. Kemudian kita akan cek di dalam browsernya, kita refresh. Kalau kita simpan, nah ini akan keluar border berwarna merah. Jadi kalau ini yang kosong akan keluar border berwarna merah. Kenapa? Karena di dalam kelasnya ini kita pasang kalau terjadi error dari kategori ini maka akan keluar border yang berwarna merah ini. Kemudian di dalam sini diakhiri dengan n error. Jangan lupa pemasangan n error itu sebelum tanda petik-petik 2 ini penutupnya. Jadi sebelum penutup dari petik-petik 2 punyanya kelas ini. Kembali kita akan coba kalau ada isinya, bisa kita refresh. Kemudian kalau ada isinya, misalnya saya ketik buah, saya simpan. Nah ini muncul di bawah. Ini kalau hapus, kemudian ini hapus. Kalau saya tambahkan lagi buah, kita simpan. Nah ini muncul, kalau ininya kosong akan keluar seperti ini. Nah itu materi tentang validasi. Silakan dicoba, kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.